pada tahun 98 awal itu Soeharto melihat gerakan mahasiswa yang muncul, gerakan mahasiswa radikal yang muncul ini sudah berbahaya. Dia buatlah satu rapat, dan rapat itu memutuskan bahwa gerakan mahasiswa radikal ini harus diamankan. Setelah Soeharto mengusulkan itu, bergeraklah aparat-aparat keamanan ini, dibentuklah banyak tim. Ada tim Mawar, ada tim dari Kodam, ada tim dari Polri, semacam itu bergerak mencari yang namanya mahasiswa yang masuk dalam daftar hitam itu. Nah, sebelum itu beredar satu dokumen bahwa ada pertemuan gerakan mahasiswa radikal dengan pimpinan-pimpinan oposisi, dengan Amin Rais, dengan Gus Dur, dengan Megawati. Pertemuannya di Bogor, Cisarua atau di mana saya lupa. Pokoknya pertemuannya itu di Bogor, dan itu dokumen itu menyebar. Jadi ada 3-4 halaman menyebar kemana-mana, seakan-akan memang ada pertemuan itu. Padahal pertemuan itu tidak pernah terjadi. Pertemuan itu tidak pernah terjadi. Lalu mereka menghembuskan rakyat tidak boleh turun ke jalan bersama dengan mahasiswa. Kalau rakyat bertemu dengan mahasiswa akan terjadi kerusuhan. Biarkan gerakan mahasiswa itu kita atur. Gitu. Tapi dengan cara diatur adalah dengan cara diamankan aktivis-aktivisnya itu. Nah, jadi terjadilah penculikan mahasiswa yang sebenarnya sudah terjadi sejak pemilu. Di bulan Maret, tanggal 13, lagi di tempat kos kita di daerah Klender bermahasiswa. Yang datang tim dari tim Mawar. Tim Mawar ini tim dari pasukan khusus gitu ya. Mereka datang malam, Bapak siapa gitu loh. Oh, jangan tanya, ikut kami sekarang gitu. Terus mereka pakai langsung topengnya itu. Tadi seret aja diangkat gitu kan. Nggak sempat pakai sepatu, nggak sempat ngapa-ngapain gitu, langsung dibawa. Nah, di dalam mobil mereka tanya nama saya segala macam. Saya terus kemudian diselubungi dengan seibo itu juga, tapi dibalik, yang bulat yang terbukanya itu dibalik ke belakang gitu. Jadi kan nggak bisa ngeliat apa-apa. Tangan diborgol, lalu mereka periksa segala macam. Lalu saya Sekjen Smith gitu kan. Saya dibawa, udah saya diinterogasi habis-habisan, ditanya di mana Andi Arief sebagai ketua SWID, ditanya soal perundingan dengan Megawati, Amin Rais, Gus Dur, ditanya tentang gerakan mahasiswa, ditanya tentang rencana-rencana pemberontakan, ditanya macam-macam yang sama sekali kami nggak tahu mereka dapat info dari mana, karena sebagian besar itu nggak ada, pertemuan-pertemuan itu nggak ada, semua kekerasan itu terjadi lah di situ, ya, strum, pukul dan lain-lain. 3 hari itu ya seperti teror aja buat kita semua ya nggak bisa tidur, kehilangan orientasi waktu, penyiksaan berjalan jam demi jam, terus interogasi gitu ya. Saya pernah ditidurkan di velbed, kepala saya ke bawah, kaki ke atas, terus disetrum paha dan dada saya sampai saya mau mati waktu itu. Saya udah terengah-engah, nafas saya udah putus satu-satu, saya sampai teriak Allahu Akbar gitu. Terus mereka suruh saya diam gitu. Dan setruman yang paling kuat itu pernah membuat, mungkin karena setrumnya terlalu kencang dan saya berteriak takbir gitu, Allahu Akbar, tok, sampai borgolnya putus gitu loh. Malam saya ditodong pistol, saya merasa besinya dingin sekali gitu ya, lalu dikokang gitu, kletek gitu, berdoa gitu. Saya diam aja, udah mati saya, ya apalagi yang bisa lakukan di sini ya. Ya saya cuma mengatakan bahwa dalam hati gitu, ya mungkin ini waktunya, resiko gitu ya. Tapi yang buat saya sedih adalah nggak seorang pun tahu bahwa saya ada di sini gitu, terutama keluarga saya. Mereka kemudian sibuk lagi, sepertinya ada target baru yang mereka kejar gitu loh. Mereka sibuk buka, terdengar suara lembar-lembar kertas yang dibuka, cerak. Terus mereka saling berbisik, ini bukan, itu bukan, enggak, itu lokasinya sini. Seperti berdiskusi tentang temuan baru atau apa, lalu mereka pergi. Jadi saya nggak tahu apa itu sebuah gertakan. Belakangan kami tahu ada semacam perdebatan di antara mereka, karena setelah saya dan Aan ditangkap, Mugianto pulang ke rumah itu. Nah, Mugianto ditangkap, tapi proses penangkapan Mugianto diketahui oleh seorang Babinsa yang ada di tempat itu. Nah, Babinsa ini kan nggak tahu ada apa,
karena ini operasi rahasia dari satuan militer. Akhirnya Mugianto dibawa ke kantor Denpom gitu. Nah di situ di kantor POM itulah kemudian ada seorang yang berpangkat lumayan tinggi datang dan kemudian menyelesaikan soal itu gitu loh. Kelihatannya mereka berkesimpulan operasi ini bocor yang Mugianto itu yang membuat kami kemudian dipindahkan ke, pertama saya ditransfer ke Kodim Jakarta Timur, tempat peristiwa itu terjadi. Dari Jakarta Timur kami dipindah ke Polda. Ya, jadi ya begitulah ya. Kalau Mugianto nggak bocor mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya gitu. Dan juga teman-teman yang lain. Munir menjemput kami. Munir adalah pengacara kami. Dia bertemu dengan saya berapa kali waktu itu. Dia juga menyampaikan sejumlah informasi apa yang terjadi di luar gitu. Dan juga menyampaikan pesan-pesan kami dari dalam buat kawan-kawan di luar gitu. Ya, nah dia bilang udah aman, semua aman. So, udah saya keluar, ya kita